Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rita Halim MGizi dari bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan status gizi yang meliputi pemeriksaan antropometri pada dewasa dan bayi, serta pemeriksaan komposisi tubuh pada dewasa. Semoga video ini bermanfaat baik bagi mahasiswa kedokteran, mahasiswa preklinik maupun mahasiswa klinik. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Rita, saya dokter yang bertugas di Poligizi pada hari ini. Kalau boleh saya tahu dengan Bapak siapa ya Pak? Selamat pagi dokter, nama saya Dava dokter. Umurnya berapa Pak? Umur saya 22 tahun dokter. Oke, alamatnya di mana Pak? Alamat saya di Tenanepura dokter. Oke, keluhannya apa Pak? Begini dokter, saya datang sini mau pemeriksaan status gizi saya dokter. Oke, baik Bapak, untuk pemeriksaan status gizi, saya akan melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Melakukan pemeriksaan berat badan, pasien diminta untuk meletakkan semua barang-barang yang ada di kantongnya, baik itu handphone maupun dompet. Kemudian pasien diminta untuk melepaskan sepatunya dan pasien berdiri di tengah timbangan berat badan. Kemudian dilihat jarumnya apakah sudah berhenti tepat di angka berat badan pasien. Untuk melakukan pemeriksaan tinggi badan, pasien diminta untuk berdiri di bawah mikrotois. Kemudian pasien menghadap ke depan, kepala pasien, pinggul, dan tumit pasien itu menempel kepada dinding. Kemudian mikrotois digerakkan tepat di atas puncak kepala pasien dan dilihat angka yang ditunjukkan pada jarum pada mikrotois. Untuk melakukan pemeriksaan lingkar perut, pasien diminta untuk mengangkat bajunya ke atas. Kemudian kita raba tulang rusuk paling akhir dan batas atas dari tulang pinggul. Kemudian kita tandai dengan spidol. Selanjutnya, kita akan ukur batas antara tulang rusuk dan tulang panggul dan kita ambil garis tengahnya. Setelah itu, pada garis tengahnya itulah baru kita ukur lingkar perut pasien. Ini adalah batas lingkar perut pasien. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas, pasien diminta untuk mengangkat lengan bajunya ke atas. Kemudian diberi tanda pada ujung bahu pasien dan siku pasien. Kemudian diukur dari ujung bahu ke siku pasien dan diambil titik tengahnya.
Pada titik tengah inilah kita lakukan pengukuran lingkar lengan atas pasien. Seperti ini hasilnya. Untuk menilai status gizi, selain melakukan pemeriksaan antropometri seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita juga bisa menilai komposisi tubuh. Komposisi tubuh yang dinilai adalah massa otot, massa lemak, massa air, dan lemak visceral. Alat yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh adalah BIA atau Bioelectrical Impedance Analysis. Sebelum melakukan pemeriksaan menggunakan BIA, pasien diminta untuk melepaskan perhiasan yang bersifat logam seperti cincin, jam tangan, kalung, dan lain sebagainya. Kemudian pasien diminta untuk berdiri di atas alat. Pastikan bahwa tangan pasien sudah sejajar sehingga pemeriksaan bisa dilakukan. Kemudian dari sini kita akan bisa melihat yang pertama itu adalah berat badan, massa lemak, massa otot, massa tulang, massa air, kalori, usia biologis, massa air, lemak visceral. Baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan antropometri tadi, tinggi badan dan berat badan, saya dapat menilai indeks massa tubuh Bapak dan hasilnya indeks massa tubuh Bapak dalam batas normal. Kemudian setelah saya melakukan pengukuran lingkar perut Bapak juga dalam nilai normal dan lingkar lengan Bapak juga dalam batas normal. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Cukup dokter, terima kasih. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Rita, saya dokter yang bertugas di Poligizi hari ini. Baik, kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Nama saya Dina, Bu. Nama anaknya siapa Bu? Nama anak saya Seno. Usianya berapa? 1 bulan, Dok. Oke, keluhan anak Ibu apa Bu? Saya mau memeriksakan status gizi anak saya. Baik, untuk memeriksakan status gizi, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, antara lain pemeriksaan lingkar kepala, pemeriksaan panjang badan, dan pemeriksaan berat badan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Untuk melakukan pemeriksaan lingkar kepala, alat ukur yang kita butuhkan adalah pita ukur yang elastis. Pita ukur diukur dengan melewati alis, melewati bagian atas kepala, dan bagian kepala bayi yang menonjol. Kemudian dilihat angka yang ditunjukkan pada pita ukur. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berat badan bayi. Alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan berat badan bayi adalah timbangan bayi. Pastikan timbangan bayi sudah dikalibrasi dan jarum menunjukkan ke angka 0. Sebelum melakukan penimbangan pada bayi dilepaskan dulu pakaiannya, kemudian baru bayi diletakkan pada timbangan untuk menilai berat badan bayi. Setelah pakaian bayi dilepaskan, lalu kita lakukan penimbangan berat badan bayi. Dilihat setelah jarumnya berhenti dan kita lihat angka yang tertera pada jarum. Itu adalah angka yang menunjukkan berat badan bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang badan bayi. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran panjang badan bayi adalah papan ukur. Pertama, kita letakkan bayi dengan bagian puncak kepala bayi menyentuh batas atas dari papan ukur.
Kemudian tumit bayi menyentuh bagian paling bawah dari papan ukur. Angka yang tertera pada papan ukur itu adalah panjang badan bayi. Setelah dilakukan pemeriksaan status gizi anak ibu tadi, saya sudah melakukan pemeriksaan lingkar kepala, pemeriksaan panjang badan, dan pemeriksaan berat badan. Status gizi anak ibu normal. Teruskan pemberian ASI-nya ya Bu. Terima kasih ya dokter. Sama-sama.